Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tamam fi abrakil awqati wal ayyam wa akmalus salati wassalam ala nabiyil ashrafil anam wa alihi wa sahbihil kiram wa kulli ummati ala dawam. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang maha agung, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk bertafakur di kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntai salam semoga tetap mengalir deras kepada junjungan kita, Rasul pemimpin umat yang menyirna bentuk kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberikan kita syafaat di hari kiamat kelak, yaitu Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dewan Juri KIMSI Universitas Sultan Agung yang saya hormati, teman-teman sekalian yang saya banggakan, perkenalkan dan izinkan saya, Alim Akbar Anwar dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Memberi Maaf untuk Meraih Kebahagiaan. Memberi maaf adalah salah satu akhlak mulia yang telah dicontohkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil 'urf, dan perintahkanlah orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan kaum musyrikin yang telah melakukan kesalahan, bahkan menyakiti hati beliau, bahkan mereka itu mendustakan beliau. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang berbuat kebajikan dan juga memberikan maaf. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syura ayat 43 yang berbunyi, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ, tetapi ketika engkau bersabar dan memberikan mereka maaf, inna dzalika lamin azmil umur, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang mulia. Masya Allah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita dapati bahwa orang-orang melakukan perilaku yang buruk kepada kita. Tentunya jika kita membenci kegiatan perilaku tersebut, maka kita akan simpan di dalam hati. Ketika kita simpan terus-menerus di dalam hati, maka akan menghasilkan benci, rasa marah, rasa iri, serta rasa kesal di dalam hati kita terhadap orang tersebut. Energi-energi negatif itu jika disimpan secara terus-menerus, maka akan menjadi sumber stres dan juga sumber depresi. Sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh salah seorang profesor psikologi dari Hope College menemukan bahwa ketika seseorang mengingat kekesalan mereka terhadap orang lain, maka tekanan darah mereka pun meningkat. Selain itu juga bahwa mereka lebih sering berkeringat.
Maka ketika kita merasa kesal terhadap orang lain, ketika kita benci terhadap orang lain, maka itu bisa membuat perasaan stres kita meningkat. Berbeda ketika diberi perlakuan dengan subjek yang sama. Berdasarkan penelitian ini, yaitu si subjek disuruh untuk memberikan empati dan membayangkan untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang berlaku jahat kepada mereka. Alhasil, apa hasilnya yang didapatkan daripada perlakuan tersebut? Mereka berangsur-angsur tingkat stresnya menurun perlahan-lahan dan kembali secara normal. Masya Allah, ini luar biasa. Adalah salah satu akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasul, yaitu memberi maaf kepada orang lain. Selain itu, di Amerika Serikat telah diadakan survei terhadap 1.500 orang, yang dimana survei tersebut membuktikan bahwa orang-orang yang mempunyai atau orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain itu kesehatan psikologisnya jauh lebih tinggi dan kepuasan hidupnya jauh lebih berkualitas dibanding orang-orang yang tidak memberikan maaf kepada orang lain. Masya Allah, ini adalah akhlaknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak mudah, wahai hadirin, ketika kita memberikan maaf kepada orang lain. Memang tidak mudah ketika kita melatih ego kita untuk memberi ampunan kepada orang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kita balasan yang sangat luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita dengar di dalam kisah-kisah, di dalam sirah-sirah, di dalam riwayat-riwayat yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai sahabat yang telah dijamin masuk surga. Berkat apa? Berkat dia mempunyai satu amalan yang dimana ketika sebelum tidur dia memaafkan kesalahan orang lain pada hari itu. Dia memaafkan orang-orang yang menyakitinya pada hari itu. Sehingga apa, hadirin? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin, setelah kita mendengar kisah ini, apakah kita tidak mau menjadi bagian di dalamnya? Apakah kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain yang menyakiti kita? Maka mari kita latih hati kita, kita latih diri kita, kita latih ego kita untuk memaafkan orang lain, agar kita terjauh daripada sifat-sifat penyakit hati, agar kita bisa mendapatkan hati yang bersih, dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita membawa qalbun salim atau hati yang selamat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kita dengan karunia-Nya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.